Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Maniah, Eskom, MT, CMILT, dosen dari program studi S2 Manajemen Logistik. Pada kesempatan ini Bu, saya dengan Isnya Nadi Wijaya dengan nomor NPM 211230075 kelas 21A ingin memenuhi tugas asesmen akhir semester mata kuliah Digital Logistik dan Supply Chain Management. Izinkan kami sebelum kami menjelaskan dalam kegiatan pemenuhan tugas ini, kami selaku mahasiswa saat ini kami bekerja di PT Pos Indonesia, tepatnya kami di kantor cabang utama Kerawang. Dalam kegiatan ini perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa ada dua soal yang ingin kita jawab atau kita jabarkan. Yang pertama adalah analisis dari sebuah pengembangan model tentang digital logistik dan supply chain management pada industri logistik. Artinya kami akan menjelaskan tentang sistem-sistem digital logistik yang ada di PT Pos Indonesia, terutama di kantor cabang utama Kerawang yang saat ini kami sedang jalankan secara pekerjaan kami. Kedua, kami akan membuat pengembangan model berupa improvement dari model yang ada saat ini. Izinkan kami memulai, Ibu, terkait dengan analisis kami. Yang pertama, analisis sebuah pengembangan model tentang digital logistik. Nah, ini salah satu sistem atau manajemen model sistem yang berbasis web yang ada di PT Pos Indonesia. Di antaranya kami sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah Vendor Management System atau kita sebut dengan VMS. Ini adalah sistem yang berbasis web based ya. Yang kedua adalah Cost Benefit Analysis. Nah, ini merupakan satu sistem yang mengakomodir terkait dengan sistem logistik berbasis pendekatan budgeting dari mitra yang akan menjadi mitra kerja kita. Yang ketiga adalah Mail Apps. Nah, ini adalah salah satu sistem entry point yang berada di internal pos. Keempat adalah dashboard Kibana, juga berbasis web. Nah, ini merupakan dashboard monitoring dari hasil Mail Apps di poin C, sehingga seluruh kiriman yang bersifat reguler, mulai dari proses collecting sebagai first mile, middle mile, sampai dengan last mile sebagai delivery sistem. Nah, ini juga termonitor dalam dashboard Kibana. Berikutnya ada tracking Pos Indonesia, ini juga sebagai monitoring dari angkutan kami. Terus ada tracing kiriman IMS, ini adalah tentang kiriman internasional, juga berbasis web. Jadi kalau di internal pos, ketika kita melakukan pengiriman untuk beberapa tujuan negara tujuan, ini bisa terlacak secara sistem real time. Yang berikutnya ada cek kode pos. Nah, ini juga sebagai sistem membantu customer untuk melakukan pengecekan kode pos. Dan yang terakhir adalah customer complaint handling. Ini merupakan sistem yang dibangun untuk bisa berkomunikasi dengan customer dalam konteks memberikan informasi ataupun beberapa komplain yang ingin dilayangkan. Izinkan kami menjelaskan satu persatu, mungkin secara global tadi kami sudah jelaskan. Yang pertama adalah aplikasi Vendor Management System atau kita sebut dengan VMS. Ini merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat berguna untuk melakukan proses pendaftaran dan kualifikasi vendor. Kenapa ini dibuat? Untuk mengakomodir vendor-vendor yang accountable, vendor-vendor yang mampu menangani pengiriman-pengiriman dalam proses logistik, terutama untuk Pos Indonesia sebagai 3PL. Berikutnya adalah CBA, yaitu tadi sudah kami sebutkan, aplikasi Cost Benefit Analysis merupakan pendekatan aplikasi yang berbasis web untuk menghitung cost dan benefit analisis terhadap proyek pengiriman logistik. Semisal kita melakukan pengiriman pindahan atau proyek dari sebuah perusahaan, maka kita akan melihat beberapa pointer-pointer yang harus kita input untuk penghitungan ini, diantaranya adalah komoditinya, tonasenya, ya, volumetriknya, dan beberapa destinasi yang ingin dituju, dan SLA yang diharapkan. Nah, ini merupakan variabel-variabel kunci untuk perhitungan dalam aplikasi cost benefit analysis. Berikutnya lagi adalah Mail Apps, merupakan sebuah platform yang digunakan oleh Pos Indonesia dalam melakukan proses pengiriman. Tadi kami sudah sebutkan, mulai dari first mile, ya, middle mile maupun last mile, yaitu delivery. Berikutnya juga ada dashboard Kibana, merupakan website yang memvisualkan data kinerja logistik, baik tabel maupun grafik dari angka-angka dari masing channel atau unit atau mitra. Nah, ini termonitor secara real time. Sehingga dampak dari dashboard Kibana ini tentu ini bisa sebagai controlling untuk membangun sistem kontrol yang lebih baik dari tahapan-tahapan proses yang ada. Nah, selanjutnya adalah tracing untuk Pos Indonesia, ya, website. Nah, ini salah satu bagaimana kita juga menyajikan, ini terutama untuk eksternal, bagaimana kami menyajikan untuk data-data yang real time terhadap kiriman-kiriman yang sudah atau yang terlaksana pengirimannya, sehingga proses mulai dari collecting, proses distribusi sampai delivery ini juga bisa tersajikan secara real time dari tahapan-tahapan atau titik-titik hub yang ada.
Kalau berikutnya ini adalah tentang IMS. Nah, ini bedanya hanya untuk pengiriman luar negeri. Nah, selanjutnya juga ada cek kode pos. Nah, ini merupakan satu kesatuan yang memang diharuskan kita melakukan cek kode pos untuk mengunci sebuah lokasi dari tujuan kiriman. Nah, ini adalah keunggulan dari Pos Indonesia karena memang kode pos ini dibangun atau dibentuk dari lahirnya bisnis di Pos Indonesia. Selanjutnya adalah yang terakhir, Customer Complaint Handling, merupakan aplikasi yang berbasis web untuk mengelola penanganan komplain pelanggan antar kantor yang dilakukan oleh petugas customer service maupun contact center secara tersentral yang ada di kantor pusat Pos Indonesia. Nah, oleh karena itu, dari hasil analisis ini, dari 8 tools yang digunakan, baik dalam bentuk website maupun aplikasi, merupakan bagian dari transformasi digital pada sektor logistik, baik pada proses delivery, transporting, monitoring, biaya, dan complaint handling. Tentu dari setiap tools juga mempunyai kontribusi dan kesinambungan dalam proses logistik yang efisien, detail, dan berbasis data. Untuk itu, kami yang pertama pada proses delivery, tools yang digunakan ada Mail apps yang berbasis aplikasi dan Kibana yang berbasis web yang digunakan untuk melakukan monitoring proses kiriman. Pada proses transformasi juga terdapat tools yang digunakan adalah VMS, Vendor Management System, yang digunakan dalam menentukan mitra transportasi. Berikutnya juga pada proses monitoring tools juga digunakan ada tracing Pos Indonesia, tracing kiriman untuk luar negeri, dan berikut dengan dashboard yang kita sebut dengan platform Kibana. Berikutnya pada proses biaya ada yang namanya cost benefit analysis yang berbasis web. Dan yang terakhir, pada proses complaint handling, kita juga memiliki yang namanya aplikasi CCH yang sudah kami jelaskan pada slide sebelumnya. Oleh karena itu, kami ingin menjawab soal nomor 2, bagaimana kita improvement dari model yang sudah ada. Tentu yang pertama, banyaknya sistem yang ada yang sudah menggambarkan metode tahapan proses yang tadi kami jelaskan secara masing-masing karakter penanganan sesuai servisnya, diharapkan ke depan menjadi dashboard sistem dalam satu tampilan berbasis web-based saja. Artinya terbangun suatu central system. Yang kedua, dengan adanya central system yang sudah dibangun, tentunya diharapkan inputan sistem hanya dilakukan di awal dan memberikan dampak informasi ke semua bagian yang terlibat sebagai dasar solusi informasi atau pengambilan sebuah keputusan. Ketiga, adanya central system digital logistik yang dibangun harapannya mampu mengcounter error sistem terutama yang disebabkan oleh manpower di setiap tahapan prosesnya. Dengan demikian, adanya kemajuan transformasi dari Pos Indonesia yang dulu terkenal sebagai perusahaan atau company yang analog dalam sistem kurir, saat ini sudah berbasis digital logistik yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan kepada customer. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan, Ibu, sebagai tugas untuk memenuhi asesmen akhir semester genap tahun ajaran 2024-2025 pada malam hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan berkenan terhadap apa yang kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.